Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kripto. Kripto adalah sebuah teknologi yang berbasis blockchain yang sering digunakan sebagai mata uang digital. Berbeda dengan mata uang konvensional, kripto dapat dipakai untuk transaksi virtual atau yang berbasis jaringan internet. Untuk menjaga keamanannya, kripto akan dilindungi sandi-sandi yang cukup rumit. Lebih lanjut, mata uang digital ini bersifat desentralisasi, di mana yang artinya tidak ada pihak yang menjadi perantara dalam suatu transaksi. Pembayaran yang dilakukan menggunakan mata uang digital berlangsung secara bertukar, yaitu dari pengiriman ke penerima. Meskipun demikian, seluruh transaksi yang dilakukan tetap tercatat dan sistem yang ada pada jaringan kripto. Pencatatan dilakukan oleh penambang kripto dan akan mendapat komisi berupa uang digital yang dipakai. Karena bersifat desentralisasi, kripto membutuhkan komputer dan spesifikasi khusus dan canggih. Menurut Ibnu Saiful dalam bukunya Bitcoin dan Kripto menjelaskan bahwasannya mata uang kripto adalah mata uang digital pertuker yang dipertukarkan dengan menggunakan prinsip-prinsip kriptografi. Kripto dapat digunakan sebagai mata uang fiat normal seperti US dollar atau mata uang di negara tempat seseorang tinggal, tetapi ada beberapa besar karena tidak diatur sama sekali oleh bank manapun. Kripto pertama adalah Bitcoin yang mulai diperdagangkan sejak tahun 2009. Namun saat ini ada ratusan mata uang kripto lainnya dan sering disebut sebagai alat koin. Menjelaskan fungsi kripto. Fungsi kripto ada 3, yaitu yang pertama, membeli barang atau jasa. Saat ini ada banyak toko yang mulai memperlakukan sebagai alat pembayarannya, termasuk 2 perusahaan ternama, Overstake dan Nuix. Kripto juga bisa digunakan untuk membayar restoran, hotel, penerbangan, aplikasi, dan bahkan sampai perguruan tinggi pun melakukan kripto. Kebanyakan perusahaan tersebut baru menerima salah satu mata uang digital atau kripto berupa Bitcoin. Yang kedua, investasi. Pada awal kripto populer, harganya terus meningkat tajam. Tak heran banyak orang mendadak kaya setelah investasi melakukan kripto. Prinsipnya kurang lebih sama dengan prinsip ekonomi, yaitu harga akan naik ketika ada banyak permintaan. Semakin banyak orang melakukan investasi dengan kripto, maka harganya juga semakin naik. Namun belakang kenaikan harga mata uang digital tersebut tidak signifikan beberapa tahun silam. Investasi dengan kripto juga termasuk dalam kategori high risk. Yang ketiga, mining atau pertambangan merupakan hal penting dalam kripto. Pada dasarnya, penggunaan harus memecahkan teka-teki kripto yang rumit untuk mengonfirmasi transaksi dan mencatatnya dalam blockchain. Teka-teki tersebut bisa dipecahkan dengan cara mining. Semakin besar daya komputasi pengguna, maka semakin besar pula peluang untuk memecahkannya. Jika berhasil memecahkan teka-teki tersebut, maka akan menerima hadiah sebagai biaya transaksi. Kripto. Mekanisme perdagangan kripto apa sih yang perlu kita ketahui? Untuk mengetahui mekanisme atau cara kerja transaksi yang dilakukan dengan menggunakan mata uang digital ini. Menariknya, transaksi kripto menawarkan fleksibilitas yang cukup tinggi karena bisa dilakukan kapan saja, kemanapun, dan dari manapun di seluruh dunia. Cukup berbekal smartphone atau PC yang terhubung dengan internet. Kemudian bisa bertransaksi baik mengirim atau menerima jumlah uang tanpa melalui perantara. Bahkan transaksi menggunakan kripto bisa diselesaikan dalam hitungan menit tanpa khawatir terjadinya downtime. Sebagai contoh, ketika ada seorang akan mengirimkan uang kepada si penerima, kedua belah pihak akan diberi informasi terkait besaran transaksi yang dilakukan, dilengkapi pula dengan tanda tangan secara digital
melalui private ke dalam sistem kripto yang telah digunakan. Transaksi yang telah dikonfirmasi selanjutnya disimpan secara permanen. Tidak ada pihak manapun yang bisa mengubah, membajak, atau bahkan memalsukan catatan tersebut. Karena bersifat permanen, seluruh transaksi menggunakan mata uang digital tidak bisa dibatalkan dengan alasan apapun. Untuk itu, seseorang mengenal apa itu kripto sebaiknya harus bersikap lebih bijak sebelum bertransaksi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Itu sekarang jenis-jenis kripto. Pada dasarnya kripto sudah dimulai dikembangkan sejak tahun 1990-an. Namun sekitar 10 tahun yang lalu baru populer di kalangan masyarakat dunia. Inilah jenis-jenis mata uang digital atau cryptocurrency yang banyak diperdagangkan oleh masyarakat dunia dan terkhusus pada masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Bitcoin. Bitcoin sendiri merupakan jenis cryptocurrency pertama yang hingga kini masih sangat populer. Jenis cryptocurrency ini pertama kali muncul pada tahun 2009 oleh pihak yang bernama Satoshi Nakamoto. Tidak ada yang tahu apakah itu nama orang, kelompok, atau perusahaan dan dari mana mereka berasal. Pada November 2019 ada lebih dari 18 juta Bitcoin yang diperdagangkan dengan total market value sekitar 146 US dollar miliar. Hingga kini sekitar 68% cryptocurrency adalah Bitcoin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Selanjutnya itu yang kedua yaitu ada Litecoin. Nah, Litecoin merupakan jenis cryptocurrency yang juga hadir pada awal mata uang digital tersebut diluncurkan. Jenis cryptocurrency ini pada tahun 2011 sebagai mata uang digital peer-to-peer atau P2P yang menghasilkan blok baru atau yang membutuhkan blok HIM dengan kecepatan lebih cepat. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga yaitu ada Dogecoin. Nah, Dogecoin ini adalah turunan dari Litecoin yang muncul pada Desember 2013. Sesuai namanya, Dogecoin adalah cryptocurrency yang menjadikan anjing Shiba Inu sebagai maskotnya. Jenis ini dikenal sebagai cryptocurrency yang paling bersahabat sebab komunitasnya kerap melakukan donasi, amal, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Yang keempat yaitu ada Bitcoin Cash. Nah, Bitcoin Cash ini baru diluncurkan pada Agustus 2017. Tetapi saat ini sudah menjadi 5 cryptocurrency terbaik. Nah, jenis ini diluncurkan karena adanya sekelompok pengguna Bitcoin tidak setuju dengan beberapa aturan yang berlaku. Sehingga mereka kemudian memisahkan dari membentuk mata uang digital sendiri yang bernama Bitcoin Cash. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima yaitu ada Tethercoin. Nah, Tethercoin ini adalah jenis cryptocurrency yang bersifat open source. Nah, jenis ini dibuat oleh Pastor Basnell, seorang IT officer Bensus College, Oxford University pada tahun 2013.